Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Andromeda Oktoberia. Nah, di kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan informasi. Inilah bantuan sosial yang akan cair setelah Idul Fitri 2021. Nah, bantuannya apa saja? Lengkapnya silahkan teman-teman simak videonya. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita lanjut ke informasinya, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Tentunya channel ini akan terus mengupdate informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, kita langsung ke informasinya. Sejak pandemi COVID-19 ini, pemerintah gencar menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakatnya. Setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah akan kembali menyalurkan sejumlah bansos. Bantuan sosial tersebut diberikan sebagai upaya untuk mendukung perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa bansos yang sudah disalurkan, ada pula beberapa yang masih akan dibagikan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, berikut teman-teman bansos yang akan cair setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 ini. Nah, bantuan pertama yang akan cair adalah subsidi listrik PLN. Pemerintah memperpanjang subsidi listrik PLN bagi pelanggan golongan tertentu hingga Juni tahun 2021. Dalam program ini, pelanggan akan menerima subsidi tarif yang beragam mulai 25-50%. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan daya 450 volt ampere itu akan mendapatkan potongan 50% diskon listrik. Nah, buat teman-teman yang menggunakan daya 900 volt ampere bersubsidi itu akan mendapatkan diskon sebesar 25%. Nah, semua itu dengan catatan penggunaan listrik sampai dengan pemakaian maksimum setara 720 jam nyala. Subsidi atau potongan tarif bisa didapatkan secara otomatis baik oleh pengguna prabayar saat membeli token maupun pengguna pasca bayar setelah membayar tagihan listrik tersebut. Nah, setelah Lebaran teman-teman dapat membeli token maupun membayar tagihan listrik teman-teman. Kemudian bantuan kedua yang akan cair setelah Hari Raya Idul Fitri adalah bantuan subsidi upah. Program BSU dari pemerintah bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah sesungguhnya tidak diperpanjang pada tahun 2021. Namun ada sebagian peserta terdaftar yang belum menerima bantuan ini di penyaluran tahun lalu. Nah, mereka dikabarkan akan segera mendapatkan bantuan senilai Rp2.400.000 ini karena Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengajukan pencairan dana kepada Kementerian Keuangan untuk memenuhi hak mereka yang memenuhi persyaratan mendapatkan BSU namun belum juga memperolehnya. Direktur Kelembagaan Kerjasama Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Bapak Aswansyah mengatakan penyaluran sisa BSU ini diperkirakan akan berlangsung setelah Lebaran. Nah, nanti setelah Lebaran atau bulan Juli, yang penting intinya kita sudah berusaha untuk memperjuangkan mereka yang belum dapat. Harus clear dulu datanya, kata Aswansyah. Nah, selanjutnya bantuan ketiga yang akan cair setelah Hari Raya Idul Fitri adalah bantuan PKH. Bansos yang akan cair setelah Lebaran adalah program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Sesuai rencana di tahun 2021 ini, bantuan ini akan diberikan 3 bulan sekali. Nah, jadwal penyaluran PKH yang masih tersisa adalah bulan Juli dan bulan Oktober tahun 2021. Nah, diberitakan sebelumnya untuk ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun akan menerima bantuan senilai Rp250.000 per bulan, sementara untuk siswa SD sebesar Rp75.000 per bulan, kemudian siswa SMP Rp125.000 per bulan, dan siswa SMA sebesar
sebesar Rp166.000 per bulan. Bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia akan menerima bantuan senilai Rp200.000 per bulan. Nah, untuk penerima PKH juga berhak atas fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan. Nah, selanjutnya bantuan keempat yang akan cair setelah Hari Raya Idul Fitri adalah BLT Dana Desa. Bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp300.000 akan diterima oleh KPM setiap bulannya dari bulan Januari hingga Desember tahun 2021. Informasi ini berdasarkan penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan tentang pedoman penyaluran dana desa tahun 2021. Dalam peraturan PMK nomor 222/PMK-07/2020 disebutkan bahwa penerima manfaat BLT dana desa harus memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Penerima tidak termasuk penerima bantuan PKH, kartu sembako, kartu prakerja, bansos tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Nah, apabila penerima manfaat merupakan seorang petani, maka dana bantuan itu bisa digunakan untuk membeli pupuk. Nah, berikutnya bantuan kelima yang akan cair setelah Hari Raya Idul Fitri adalah Kartu Prakerja. Kali ini ada program semi bantuan sosial yang dimiliki pemerintah dan masih akan berjalan di waktu yang akan datang, yakni program Kartu Prakerja. Penyelenggara menyebut bahwa masih ada kuota tersisa dari target yang ada akibat sejumlah peserta yang dinyatakan lolos sebelumnya dan dicabut kepesertaannya. Kepesertaan tersebut dicabut dikarenakan mereka tidak melakukan pembelian pelatihan pertama hingga 30 hari sejak dinyatakan diterima sebagai peserta program Kartu Prakerja. Nah, untuk mengisi kuota yang tersisa, pihak manajemen membuka gelombang tambahan yakni gelombang 17 yang waktu pembukaan pendaftarannya belum diumumkan secara resmi. Untuk gelombang 17 diperkirakan ada sekitar 43.000 kuota yang akan tersedia. Jumlah itu berasal dari peserta gelombang 12 sampai dengan 16 yang kepesertaannya dicabut. Nah, berikutnya bantuan ke-6 yang akan cair setelah Hari Raya Idul Fitri adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Bantuan ini diberikan kepada KPM yang rentan secara perekonomian agar kebutuhan pangan sehari-hari dapat terpenuhi. Masing-masing KPM akan menerima bantuan sebesar Rp2.400.000 yang akan dikirimkan sebanyak 12 kali atau setiap bulan sejak bulan Januari hingga Desember senilai Rp200.000 per bulan. Skema penyalurannya adalah dikirim langsung ke rekening penerima bukan dalam bentuk uang tunai maupun bahan sembako atau bahan pangan. Cara ini dinilai lebih ampuh untuk meminimalisasi kemungkinan adanya penyunatan dana bantuan yang juga untuk menghindari kerumunan masyarakat di bank yang mengantri mengambil dana bantuan. Nah, itulah tadi teman-teman informasi mengenai bantuan yang akan cair usai Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 ini. Nah, untuk calon penerima bantuan tersebut siap-siap saja, tinggal menunggu waktu untuk mencairkannya dan teman-teman bisa menunggu pengumuman lebih lanjut terkait pencairan bansos tersebut yang akan diupdate di channel ini tentunya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Sekali lagi buat yang belum subscribe channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe karena tentunya channel ini akan terus mengupdate informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.